di atasnya itu ada tangan separuh gini loh. Tangan? Samar-samar Pak. Hitam berdiri di antara mereka ngintip gitu. Ngintip di sebelah pohon pinus. Jadi kayak orang ngintip tapi kelihatan setengah badannya. Di belakang truk itu dia lihat ada nenek-nenek yang jadi kayak megangin truk dari belakang kayak dimainin gitu. Oke, selamat bergabung kembali di Radio Tengah Malam. Kali ini kita kedatangan dua teman lagi. Yang satu bernama Mas Fatik ya? Iya. Mas Fatik ini dari mana? Dari Magelang. Dari Magelang? Iya. Ini datangnya beda sama kita. Kita datang camping duluan. Mas Fatik itu datang jam berapa? Jam 4 pagi tadi. Jam 4 pagi, luar biasa, berangkat subuh-subuh ya. Dan satu lagi teman kita, penulis juga. Mas siapa namanya? Wahyu. Wahyu Aryan TN akunnya ya. Nah, ini kita mau berbagi cerita lagi di Gunung Andong, masih sedikit di bawah puncak ya. Ini masih pagi-pagi, enaknya kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, aku pengen nanya-nanya ke Mas Wahyu dulu mungkin ya. Mas Wahyu punya cerita apa nih? Kemarin udah banyak yang pengen diceritain ke kita nih. Cerita seputar apa dulu? Yang menarik tentang pegunungan yang bisa bikin kita merinding, apa tuh? Mungkin cerita itu ya. Pertama kali yang buat aku terjun ke nulis. Oke. Menarik. Ya. Dulu itu waktu ke Gunung Lawu. Itu ke Gunung Lawu yang kedua kalinya. Udah kedua kali ya? Yang kedua kalinya, dan ke jalur Candi Cetha yang kedua kalinya juga. Jadi 2 kali ke sana lewat Candi Cetha semuanya. Dan ini cerita yang kedua. Yang cerita pertama itu kita seger aja, nggak ada apa-apa. Dan emang waktu itu pendakian pertama seharusnya yang berat, malah yang pendakian yang kedua. Itu terjadi di bulan Mei kemarin 2020. Jadi gunung yang pertama dibuka saat setelah masa pandemi. Saat masa pandemi itu, gunung yang pertama kali dibuka dengan protokol yang ketat di situ. Oke. Dulu kan kenapa naik ke situ karena memang dulu waktu lulusan kuliah, saya yang wisudanya online, kemudian saya udah kelanjur beli sama toganya, nggak jadi ada acara. Teruslah ke gunung, tanpa pikir panjang ke Gunung Lawu karena satu-satunya yang dibuka. Mau selebrasi di sana, mau senang-senang lah rencananya di sana. Nah, dapat teman berdua, namanya Mas Aksal. Udah pernah tak ceritain, tapi masih bahasa yang amburadul karena itu cerita yang pertama kali. Dulu kan kita berdua dari Semarang, itu pakai motor dari Semarang ke Candi Cetha. Itu sampainya jam berapa ya? Pagi kalau nggak salah. Pagi-pagi karena sebelumnya nginep di Solo. Terus habis subuh dari Solo ke wilayah Candi Cetha, yang di base camp yang deket candi itu. Kemudian jalan. Lah, sampai sana ternyata di base camp itu ramai banget, di luar dugaan. Itu posisi ramai banget. Oke. Itu ramai banget sama pendaki karena gunung yang pertama kali dibuka di masa pandemi. Udah jalan. Sebenarnya di awal perjalanan nggak ada merasa apapun, sama sekali nggak ada, karena sebelumnya emang skeptis sama hal-hal yang begituan ya. Nggak begitu ya, kalau misalkan ketemu ya sebisa mungkin aku
positif ini positif thinking dan nggak mencari mereka. Ketika pun nggak ada, alhamdulillah. Ketika ada ya sebisa mungkin menghindari. Kita jalan itu jam berapa ya? Jam setengah 11 mungkin, setengah 11, hampir siang lah, hampir siang, jalan sampai pos 1 ngelewatin Candi Ketek itu normal, pos 2 normal, pos 3 sampai pos air, pos camp yang pertama. Itu di situ udah ramai banget, posisi ramai banget. Nah di situ kita berhenti lama berdua di tengah-tengah pendaki yang ramai banget. Nah itu sampai situ tuh sore mas, jam 3 lah. Kita berhenti lama, 2 jam kali ada sampai jam 5. Nah setelah makan kita jalan lagi. Baru jalan ya setengah jam kan udah maghrib ya, bener kalau jam 5 kurang lebih jam setengah 6 kan udah maghrib. Udah senja-senja langitnya yang oranye kayak gitu. Awalnya aku yang ngerasa dulu aneh kan, aku tahu kapasitas kekuatan bahu pakai carrier yang pada saat itu bawa 75 liter tanpa ada tenda di dalamnya. Tendanya di temanku. Seharusnya itu kalau nggak bawa tenda cuma bawa logistik lebih ringan dong. Awalnya itu ngerasa berat mas, berat banget. Langkah itu kayak kaki itu kayak dipasangi karet di belakangnya gitu. Nah jadi kalau mau ngelangkah berat banget. Jadi kayak narik karet yang ada di belakangnya dulu. Nah berat banget, berat. Di punggung juga rasanya lambat banget. Nah aku ngomong sama si Aksal, kok nggak enak rasanya, berat banget gitu. Aku ngomong, awalnya dia ngomong perasaanmu aja mas gitu. Tapi aku mau coba mikir lagi, kan tenda ada di Aksal, tenda di dia, banyak yang berat-berat itu di dia. Kenapa kok yang aku biasanya bawa tenda yang pada saat itu cuma bawa kapasitas tenda 2 orang. 2 orang kan ringan lah, single layer. Biasanya bawa yang 4 tenda, 4 kapasitas 4, yang double layer itu ya kuat-kuat aja. Pada saat itu enggak, udah emang 5 langkah berhenti, 10 langkah berhenti, itu berkali-kali. Nah sampai di suatu waktu kan di sana yang legend kan salah satu halnya itu ya burung jalak ya, burung iya, jalak. Burung jalak turunlah itu, turun Kiai Jalak. Nah situ itu posisinya emang apa ya, belakang pendaki atas pendaki, jalaknya ngikutin dah. Itu kan salah satu pantangan di sana, sebisa mungkin jangan bermalam atau ketemu malam di pos 4. di pos 4. Kalau misalkan malam sampai sana mending di bawahnya. Atau bablas kalian. iya bablas kalian lah ini gitu. Nah itu malah sampai situ itu setengah 7 dengan posisi susah payah itu mas, susah payah, berat banget rasanya. Ternyata di pos 4 ada pendaki yang istirahat, bukan camp, istirahat. Awalnya kita yang mau lanjut emang posisi udah nggak enak, berhenti karena ada pendaki. Karena ada teman ya. Nah, ada teman di sana. Kita berdua berhenti di situ. Aku si Aksal kan itu anak perawat ya. Nah, kuliah di perawatan, jadi bawa berapa obat P3K. Aku minum obat lah supaya kalaupun sakit ya mendingan, biar mendingan. Kalaupun emang itu hal yang emang ada sangkutannya sama hal-hal yang begituan ya aku nggak tahu. Minimal fisiknya. Ya, minimal fisikku bisa mendingan terlebih dulu. Sampai situ baru kelihatan ternyata itu adalah bulan purnama sempurna mas. Waduh. Itu bulan purnama sempurna di Gunung Lawu. Dan memang pada saat tadi kelewatan, pada saat sampai dari base camp ke Candi Ketek itu banyak orang-orang Hindu. Waktu ibadah itu ramai banget, bareng-bareng sama mereka pakai putih-putih gitu. Ya, nggak tahu itu pas hari raya apa ya. Nah, itu sampai pos 4 berhenti setengah jam lah kurang lebih. Kita jalan lagi. Setelah pos 4 jalannya landai dulu. Landai dulu dan emang alhamdulillahnya mendingan tuh lewat situ. Mendingan, badan carrier yang awalnya rasa berat udah biasa aja. Langkahnya juga udah mulai bisa ringan lah, udah biasa normal. Tapi setelah pos 4 gantian si Aksel yang banyak ngeluh. Nah, awalnya dia yang sebelum pos 4 dia paling depan, langkah yakin aja, nungguin aku di belakang. Itu gantian dia. Gantian dia pelan ngeluh.
capek entah ngapain kok ngerasanya kok malah gantian sama dia yang banyak ngeluh lah di jalan, badannya berat, langkahnya sama persis kayak aku yang ngeluhin di sebelum pos 4. Nah, pas sebelum saya pos 5 dia bener-bener gak kuat Mas. Sebelum pos 5 itu? Pas masuk di Sabana. Sabana. Tapi Sabananya belum pos 5 bulan peperangan itu, belum sampai di situ. Capek Mas sudah nggak kuat lagi. Tapi posisi di situ belum bisa buat camp. Posisi di sana buat pas sampai sana itu anginnya besar Mas. Anginnya besar. Aku yang pernah ke sana kan jadi tahu lah ya lokasi-lokasi camp, tempat itu posisinya di mana gitu. Bentar lagi pos 5 depan deket gitu. Udah kita maksa jalan lagi. Si Aksal mau nggak mau dipaksa buat jalan lah, karena emang di situ nggak memungkinkan kalau buat tenda, apalagi tendanya single layer. Iya. Nah itu jalanlah sampai di pos 5 ada papan petunjuk pos 5 Bulak Peperangan. Kita maju dikit camp di situ di tengah-tengah tenda yang gede, jadi supaya nggak kena angin atau tertahan angin lah dari apa tendanya lebih hangat gitu. Udah sampai sana nggak makan nggak apa, udah emang fisiknya drop semua, berdua drop semua di situ, langsung tidur langsung tidur. Makan paling makan jajan aja, udah nggak makan yang masak gitu, nggak, udah tidur. Nah di tidur itu apa ya, di posisi dingin di bawah tenda yang single layer itu rasanya ngap banget. Itu yang ngerasain aku ya, ngap. Padahal nggak hujan ya. Jadi kayak rasanya itu kayak bernafas kayak pas renang gitu loh. Jadi dadanya segini kerendam air. Nah ngap banget. Udah ganti posisi tidur, duduk, ganti posisi. Sementara si Aksal itu tidur, dia masih tidur karena emang capek banget. Udah itu entah sampai di titik apa tidur sendiri nggak ngimpi apa-apa itu pada saat itu. Nah kita mau summit itu emang rencana summit kan sebelum subuh. Kita sebelum subuh di sana bangun, sebelumnya makan dulu Mas. Sebelumnya kan belum makan, jalan. Ternyata kita berdua jalan itu termasuk paling awal daripada pendaki yang lain. Ternyata itu di Bulak Peperangan. Posisi ramai, tenda banyak banget Mas. Itu ramai walaupun bulan purnama gitu, mungkin orang-orang juga nggak tahu ya. Nggak tahu, kurang tahu ya. Kita jalan sampai di Gupakan Menjangan, itu nggak ada apa-apa, cuma angin yang gede sama udaranya dingin kan di sana. Kemudian sampai setelah Gupakan Menjangan itu kan apa, Sabana lagi luas, lebih luas dari Bulak Peperangan. Nah di situ awalnya si Aksal itu dia itu tiba-tiba bilang, Mas agak cepat gitu. Kenapa kan naik gitu kan? Dia itu di situ ngerasa ada yang ngikutin, ada suara sepatu langkah. Sepatu gunung kan gede ya, kayak sepatu boot. Jadi langkahnya pasti kedengeran. Jadi suaranya buk gitu. Pas di belakangnya dia, kan posisi aku Aksal belakang. Tak suruh dia yang depan, nggak mau. Udah kamu aja Mas yang depan gitu. Nah kalau dia yang takut harusnya dia berani dong. Sementara di depan juga nggak ada orang, dan itu jalan yang ngarah ke Pasar Dieng, Pasar Setan itu. Dia juga nggak berani. Jadi udah ketakutan duluan, di depan nggak berani, di belakang nggak berani gitu. Milih di belakang aja. Itu terjadi berkali-kali. Ngerasanya ada yang ngikutin, tapi di belakang nggak ada siapa-siapa Mas. Itu Sabana itu lebih luas dari lapangan bola. Luas banget. Nah sebelum di situ pas gerombolan pendaki paling deket dari kita itu camp di Gupakan Menjangan, itu di bawah. Jadi di antara Sabana itu ada kayak komplek pohon pinus gitu. Nah di situ biasa buat tenda. Nah, area Gupakan Menjangan di situ. Nah ada pendaki sebelum kita itu di situ Mas. Kelihatan senternya. Terus mikirnya apa suara tenda, apa suara pendaki gitu. Kan pendaki jauh banget di sana. Nggak mungkin dong suara kakinya sampai sejauh itu. Di depan nggak ada, di samping nggak ada sama sekali. Suara tanpa wujud ya. Nah itu, jadi astaga, itu diikutin di situ. Emang ketakutan
keduanya di situ setelah tadi. Nah, setelah dia ngomong itu, emang kalau mata walaupun melihat ke depan atau ke arah tertentu kan mesti ujung mata ini namanya apa ya? Mata yang dilihat dari, misalnya kita lihat ke sana kan kelihatan ya. Kelihatan dikit. Nah, gitu. Itu kan memang di sebelah kanan kan pohon pinus banyak, Pak. Nah, di sana gantian di situ ada samar-samar, Pak. Hitam berdiri di antara mereka, ngintip gitu. Ngintip di sebelah pohon pinus. Jadi kayak orang ngintip tapi kelihatan setengah badannya. Oke. Warnanya hitam gitu. Dari sini. Pas pertama kelihatan kan, terus kan sengaja ngelirik kan, ngelirik gini tapi matanya ke depan aja ngelirik. Ternyata emang ada di situ. Emang ada beneran atau emang terlihat ada? Terlihat maksudnya? Maksudnya itu beneran orang atau bukan? Nah, kalau orang nggak mungkin, Mas. Pastikan sebelum itu kan emang kita cari tahu dulu soal langkah kaki kan. Emang nggak ada siapa-siapa di situ. Emang di situ apa ya? Yang pertama nggak ada orang, yang kedua nggak memungkinkan juga ada orang di situ karena di situ bukan jalur pendakian. Ketika pun buat lewat itu susah, Mas. Jadi kayak emang lereng kayak bukit gitu, terjal banget. Yang kemiringannya udah hampir 90 lah itulah, karena emang miring banget. Tapi di situ tumbuh pohon-pohon pinus jejer-jejer. Nah, di situ. Nah, kita mikir dong, orang nggak mungkin. Orang paling deket sama kita itu paling belakang yang di situ. Nah, situlah. Aku nggak bilang sama si Aksal itu. Dia kan udah ketakutan sama adik ikutin di belakangnya itu. Udah jalan posisi mau subuh, kita belum sholat subuh. Mikirnya gini. Kita berdua mikirnya gini, kita kalau sholat subuh di Pasar Dieng, kira-kira ini pikiran konyol ya. Kira-kira yang di Pasar Diengnya keganggu apa enggak gitu. Itu pikiran konyol di Pasar Dieng. Karena kan emang situ dari banyak titik pos-pos di Lawu yang terkenal paling legend, salah satu legendnya di situ ya, Pasar Dieng ya, pasar setan ya. Kita yang orang yang bahkan nggak punya kemampuan buat bersinggungan sama mereka pun, kalau misalkan lewat ke sana pasti gemuruh-gemuruh suara-suara keramaian pasti didengar. Kadang-kadang kedengar. Pasti dengar. Entah misalkan tanpa kita sadari, misalnya kita mikirnya angin, ternyata itu aktivitas mereka misalkan. Itu kan karena di sana kan luas ya. Kita udah berdua itu waktu aku lihat di sebelah kanan itu jalan aja sama Aksal, percepat emang langkahku pada saat itu, emang udah cepet. Sampai lah di Pasar Dieng. Ternyata ada orang sholat di sana. Benar, ada sholat di sana, pendaki. Wah, ada orang sholat di sana. Udahlah, kita berdua gabung, nggak ada ketakutan lagi. Sholat di sana. Udah sampai setelah Pasar Dieng itu, karena udah jam 5, jadi bener-bener apa namanya, udah terang. Karena di atas gunung udah, itu ketinggian udah 3000 kayaknya di pos apa namanya, Hargo Dalem ya, itu namanya Hargo Dalem yang ada petilasannya itu. Di situ udah nggak ada apa-apa, Mas, karena udah terang, udah semuanya kelihatan. Jadi terornya cuma sampai subuh itu doang ya. Terus turun saya base camp itu emang udah nggak ada apa-apa kita. Terus ngobrol lah sama orang-orang warga lokal lah seputaran. Mereka pun juga baru kali pertama itu Candi Cedah diserbu orang sebanyak itu, Mas. Ribuan orang itu mungkin ada. Dan di masa pandemi. Dan mereka lebih berani lagi, itu tepat sama bulan purnama itu. Kok malah banyak sekali orang-orang pendaki yang datang. Bahkan di semua kalangan itu, Mas. Itu bareng ada open trip kayak nggak salah. Anak-anak, ibu-ibu, remaja sampai yang tua itu ada semua di situ. Nah, orang cuma heran kok malah di bulan purnama yang memang aktivitasnya Gunung Lawu yang sedang tinggi-tingginya, aktivitas mereka yang nggak terlihat sedang tinggi-tingginya, malah banyak orang manusia yang kesana gitu. Heran.
Nah waktu turun itu apa ya, kalau motor matic sering direm, rem depannya kan Panas. panas ya mas. Itu tuh aku ngalaman itu, tapi anehnya itu baru aja turun dari base camp, mungkin baru 10 meter atau 20 meter lah, itu langsung los mas. Los. Rem depannya lah, aku kan belakang ya, si Aksen di depan, carrier di tengah, motor matic Vario 150 itu loh. Nah carrierku yang 7 meter itu di tengah karena emang yang berat ya. Yang belakang yang pakai yang ringan. Udah kita, mas remnya kok sudah los. Yang rem depan itu, rem depan belakang udah emang bener-bener pol mentok. Ya itu masih gigit, tapi yang masih gigitnya cuma sedikit gitu loh mas. Motor posisi kenceng banget, depan tikungan. Setelah tikungan itu emang bener-bener nggak ada pembatasnya, bawah lagi, tikungan lagi, terus kan ada kan itu di hampir tadi cetok kan, kalau dari bawah kan naiknya nikung meter gini, ya enggak pernah sana kan? Nah itu nggak jauh juga dari situ. Wah kita pakai sepatu gunung, pakai sandal, direm aja pakai kaki mas. Itu pakai kaki aja masih kenceng. Kita berdua posisinya emang tegang banget. Apa masa mau berakhir di sini gitu? Berdua emang anehnya itu mas. Nah selamatnya itu pas Axel tuh orangnya delala kok, pikirannya itu cepet mikir belakang ada motor gak gitu, nggak ada, langsung seketika di apa putar balik. Nah tapi putar baliknya itu kurang karena tengahnya ada carriernya itu, ketahan lah dia. Jadi motor itu nggak sempurna putar balik, tapi apa ya, hampir sempurna, tapi berhentinya pas di tepi jurang. Jadi misalkan ini jurangnya di sini mas, motornya di sini. Ya misalnya matras ini jurangnya, rodanya udah di sini mas. Astaga. Depan itu jurang dalam banget. Tahu kan lah ya? Tahu jurangnya di situ kan jurang daerah Tawangmangu sana. Ya di situ. Kita berdua udah nepi di situ. Apa namanya? Duduk dulu lah, nenangin ini pikiran sama jantung yang emang udah berpacu kayak gitu. Nah emang pas saat itu lupa bawa air. Si Asal tak suruh naik lagi ambil air, siram aja gitu. Jadi turun bawa 2 botol air, 2 botol air yang gede yang 1,5 liter buat jaga-jaga. Jadi kita setiap berapa ratus meter nyiram lagi, berapa meter lagi, walaupun belum ngerasa berkurang ya gigitannya. Oh iya sama tadi kelewatan. Pas sampai base camp, sebelum yang base camp rumah, baru base camp loket, itu di situ tuh ada pendaki yang baru turun nangis. Tiba-tiba nangis, nggak tahu kenapa mas. Dia laporan di loketnya itu loh, dia nangis. Nah orang-orang base camp juga bingung, diajak komunikasi bingung. Kita kan yang udah posisi emang capek banget, cuma ngelihat sebentar terus turun lagi ya. Dan pada saat aku berdua turun itu, di atas ada pendaki yang meninggal. Meninggal yang waktu itu loh, yang dia ditemukan sebelum meninggal itu dia buka baju cari kayu. Oh iya. Nah itu waktu itu ada kejadian itu, aku turun sama base camp itu. Di hari itu aku berdua turun. Nah dia tuh kemudian itu kan pendaki ketemunya meninggalnya di bawah sedikit puncak lah, itu bukan jalur pendakian, temukan meninggal di situ. Nah ya itu emang pada saat barengan sama orang meninggal, pendaki meninggal, terus motor itu pas lanjutnya sih sama si Aksal ya. Dia di rumah itu dia ketindihan, tapi dia bisa melek mas. Posisinya ketindihan tapi matanya melek, udah bisa buka mata gitu loh. Dan dia itu, ini keterangannya dia ya, yang dia ceritain, kelihatan jelas di atasnya itu ada tangan separuh gini loh. Tangan hitam separuh gini, tapi nggak bisa dia noleh gitu, nggak bisa badannya nggak bisa gerak, tapi matanya bisa ngelihat, kebuka pada saat itu. Tangan hitam ada cakarnya gini. Nah itu dia ceritain pas udah
2 hari setelahnya, kalau nggak 2 hari atau 3 hari setelahnya lah, ngubungin aku via WhatsApp, cerita soal itu. Soal itu dia coba tanya-tanya sama orang sana lah, sekitar desanya. Dia kan rumahnya juga nggak jauh dari kawasan Gunung Muria. Cerita kalau ternyata sisa-sisa dia mendaki dari Gunung Lawu itu ada yang belum bersih. Ada yang belum bersih, kemudian mengundang mereka-mereka yang ada di sana. Jadi bau-baunya atau apanya yang tersisa itu mengundang mereka-mereka yang ada di sana. Berarti ntar kita turun harus langsung mandi di base camp ya? Iya, paling enggak dibersihin lah. Apalagi kalau ke gunung-gunung yang emang terkenal legend kayak gitulah. Legendnya atau mitosnya sangat kental, emang kayak gitu. Oke. Sampai di situ ini. Oh iya, sama setelah itu juga bareng ada rombongan pendaki yang di travel itu dari Bekasi. Remnya blong, nabrak jurang, tebing, ada yang meninggal berapa orang. Itu di setelah berapa hari juga dari aku mendaki. Jadi di dekat-dekat setelah aku turun itu ada dua kasus pendaki yang meninggal. Gitu. Gila. Berarti purnama di Gunung Lawu ya? Iya, makanya aku tulisnya di cerita yang pertama itu kan pendakian Gunung Lawu di bulan purnama. Oke. Udah trade-nya udah ini ya? Udah, itu cerita yang pertama kali itu. Tapi emang kan belum pernah. Aku kan belum pernah cerita di kanal-kanal YouTube manapun, memang belum pernah sama sekali. Nah, ini pertama kali cerita di YouTube, dan kalian kalau pengen tahu detailnya bisa mampir ke Twitternya Mas Wahyu, nama akunnya @Wahyu ARIYANTN _ tuh. Nanti ditulis di bawah nih. Oke, kita lanjut ke Mas Fakih akhirnya. Ini nih aku paling penasaran sama Mas Fakih nih. Kenapa? Karena kalau sama teman-teman penulis sudah sering ketemu nih. Sedangkan ini Mas Fakih baru ketemu hari ini ya. Sebelumnya aku salam kenal dulu Mas Fakih. Iya. Gitu. Nah, Mas Fakih ada cerita apa nih? Ini cerita saya sama teman-teman saya di Gunung Kembang bareng sama Mas Wahyu sama Mas Dan juga. Gunung Kembang. Pertama ketemu sama Mas Wahyu. Untuk info dulu, Gunung Kembang tuh di daerah mana ya? Daerah Wonosobo. Iya. Oke. Sekitaran Dieng atau beda? Udah beda ya? Beda. Oke. Ledung lah ya. Iya. Sampingnya Gunung Sindoro. Samping Gunung Sindoro. Oke, dapat gambarannya ya. Oke, lanjut Mas. Ya, ini sebenarnya bukan cerita saya sih, cuma dapat cerita dari teman saya yang cewek. Nah, itu posisi kita naik berlima, kan itu ganjil. Dan si cewek itu pas kondisi haid. Aduh. Nah, sebelum naik si cewek aman-aman aja. Jadi hanya itu pas sampai base camp. Pas sampai base camp cek dia beneran haid. Terus kan jadi dari awal tidak tahu kalau misalnya si cewek ini ada haid gitu ya. Iya. Tapi baru ternyata pas tengah perjalanan baru tahu kalau haid. Baru merah ya. Oke. Terus tanya ke teman-teman mau lanjut naik apa enggak. Kalau enggak ya udah sini aja, kalau naik ya udah langsung naik aja. Nah, itu langsung memutuskan untuk lanjut naik aja. Nah, dari base camp sampai sebelum pos 1 Gunung Kembang ya Mas, kita naik truk itu. Iya, naik truk. Kan itu bisa naik angkutan dari base camp naik truk. Nah, di truk cuma ada 7 orang, 4 teman saya sama Mas Wahyu sama Mas Chandra. Nah, itu kan di perjalanan itu trek batu kan, jalannya itu jalan batu. Dan mau ke atasnya itu truknya itu kayak susah naik gitu loh. Jadi kayak stuck di situ-situ aja, padahal nggak ada yang ganggu. Nah, itu sih kata teman saya yang cewek yang haid. Di belakang truk itu dia lihat ada nenek-nenek yang jadi kayak megangin truk dari belakang kayak dimainin gitu. Jadi si truknya nggak mau naik, nggak mau, jadi cuma stuck gitu aja. Yang lihat si yang haid itu? Iya. Astaga. Dia juga emang ada kemampuan gampang lihat sensitif gitu, ya? Sensitif sama hal-hal gituan.
Ya cuma itu aja Terus sih, nggak panjang. Akhirnya selanjutnya mana-mana aja. Cuma itu bisa lolos dari si nenek-nenek itu gimana ceritanya tuh? kurang tahu. Itu kayaknya cuma jadi di kan itu jalannya itu di antara kebun teh ya Mas ya. Iya, Di kebun teh. Jadi si nenek-nenek itu awalnya cuma dari kebun teh. Jadi kayak cuma lembe-lembe tangan. Lama-lama deket terus itu kayak mainin truknya. Iya. Kayak tertarik sama ya Mbaknya. namanya Hetian, darah kotornya itu. Iya, merinding juga sih. Aku ada videonya itu, aku rekam kan. Rekam yang kan emang itu beberapa kali slip ya. Yang emang ketahan itu. Ketahan itu kan truknya truk SAR ya, kalau nggak salah ya. Truk SAR. Oh, truk Jadi di sana itu base campnya itu base camp memang mengelola SAR independen. Kan SAR kan ada yang dari pemerintah, ada yang kelompok dari masyarakat. Nah itu dari truk SAR. Emang truknya itu berkali-kali. Yang pertama selip di entah selip atau yang tadi temennya Mas itu yang cewek. Aku juga tahu karena emang pada saat itu aku satu truk di situ. Satu truk di situ. Sampai didorong ya saat itu ya, kita turun yang laki-laki didorong. Kalau didorong itu pas masih jalannya tanah, pas sampai yang emang batu-batu. Kalau kebun teh kan biasanya jalannya batu kan tuh. Dan itu batunya yang emang tajam-tajam, nggak yang udah rata batu. Nah itu berkali-kali nggak kuat, Jadi kalau penjelasannya kalau dilihat secara rasionalnya, misalnya saya logis ya, kalau naik motor bannya slip gitu lah. Jadi digas kencang cuma keluar asapnya aja, udah gitu aja. Cuman ternyata di balik itu kelihatan ada kalau dari mbaknya itu sama kan itu akhirnya sama drivernya itu dikasih batu banyak itu gede-gede ya Mas ya. Di atas bannya, di atas baknya itu batu banyak banget gede-gede taruh situ. Jadi supaya berat gitu. Oke. Tapi setelah kejadian itu si mbaknya yang head itu aman? Aman, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Oke, terima kasih. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh. Gak biasa kalau misalnya yang head itu kan emang kalau misalnya naik gunung kan emang agak tabu ya. Kadang-kadang ada yang sampai amit-amit ketindihan pas lagi di kemah, atau kadang-kadang ada yang sampai ketempelan sampai bawah gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah sih. Oke, terima kasih banyak Mas Fakih atas ceritanya. Nanti kalau misalnya ada pendakian lagi, ada cerita menarik lagi, bisa bagi-bagi sama kita lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita tetap bisa nyari kasih video-video yang baik buat kalian. Jangan lupa komen di bawah. Kalau misalnya kalian punya cerita, boleh email ke Radio Tengah Malam. Salam dari Andong.